Amin. Saya juga ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami pada pagi hari ini yang terhormat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alwe Dohong yang saya akan sapa secara virtual. Kemudian para jajaran pimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Kepala SKK Migas Bapak Fatar Yani Abdurrahman, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam Bapak Danar Dojo Adi, dan Direktur Utama PT Indominco Mandiri Bapak Aha Bramantia Putra, dan juga rekan-rekan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara rehabilitasi das untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Untuk hari ini ada subtema yaitu memberi peran masyarakat lokal dalam rehabilitasi das. Ada sesuatu yang menarik di acara ini, jadi pastikan Anda mengikuti acara ini sampai selesai. Sedikit berbeda dibandingkan acara pada pekan lalu, di mana pada minggu lalu kita bisa bertatap muka secara langsung, terutama rekan-rekan yang ada di lokasi Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Namun seperti yang disampaikan dan Anda ketahui bahwa hari ini Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan PSBB, maka acara tetap kita laksanakan namun kita bertatap muka saja secara virtual atau online. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi kendala, acara penting ini tetap bisa berjalan insya Allah dengan lancar sampai ujung acara karena kita tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Di sini juga sudah kami lakukan menjaga jarak, menggunakan masker atau pelindung wajah dan mencuci tangan atau membasuh tangan Anda dengan hand sanitizer. Baik, langsung saja kita mulai acara pagi hari ini. Ayo semangat, saya juga udah semangat luar biasa pada pagi hari ini. Sebagai pembuka, kita sama-sama berdiri tegak untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan semoga acara ini bisa membawa berkah dan manfaat seluas-luasnya bagi semua pihak. Maka marilah kita ikuti pembacaan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Hamzah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini hingga akhir berjalan dengan lancar. Tidak ada suatu halangan apapun. Insya Allah doakan saya pimpin secara agama Islam bagi agama yang lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin.
حمدا يعافيني أما ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan mendadah tangan untuk memohon kehadirat-Mu pada saat ini, yang pagi hari ini, yang dengan penuh bahagia ini, kami hadir dalam melaksanakan acara rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan keriduan-Mu untuk selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Seperti pada saat ini, merupakan keberhasilan daripada pembangunan negara dan daerah kami yang sangat didambakan oleh masyarakat dan kami semuanya. Untuk tercipta masyarakat yang sehat, untuk itu dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami daripada sifat kubur nikmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan dalam pemulihan lingkungan dan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Serta tanamkanlah ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan, serta dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa pemimpin kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Kabulkanlah ya Allah segala hajat dan doa kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Pak Ade Hamzah. Semoga acara ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara kali ini sesungguhnya ingin menitik beratkan pada pemaksimalan dari peran masyarakat terutama dalam pengelolaan das atau hutan. Peran ini tentu kita memahami harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah dan juga korporasi atau dunia usaha. Kita menyadari bahwa dengan kekompakan dan kerjasama yang baik dan profesional, maka tujuan besar pelaksanaan rehabilitasi DAS ini bisa terwujud dan semua pihak terutama masyarakat bisa mendapatkan manfaat demi keberlangsungan hidup dan juga lingkungan mereka. Nah, pada kesempatan ini telah hadir bersama para stakeholders yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saya perkenalkan sudah hadir Wakil Kepala SKK Migas Bapak Fatar Yani Abdurrahman secara virtual, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam Bapak Danar Dojoadi dan juga Direktur Utama PT Indominco Mandiri Bapak Aha Bramantia Putra. Dan untuk sambutan pertama, mari kita dengarkan kata sambutan dari Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam, Bapak Danar Dojoadi. Kami persilahkan. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alu Dohong. Yang saya hormati Bapak Sulistia Hastuti Wahyu, mewakili SKK Migas sebagai Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PT Indominco, Pak Bramantia Putra, kelompok tani, hutan Alestaka, dan masyarakat desa Melawan Kutai Timur yang saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar dengan tema rehabilitasi daerah aliran sungai untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator wilayah kerja Mahakam dengan dukungan SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sebagai induk perusahaan kami telah melakukan kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai pada hutan produksi tetap Kendilo di Desa Suweto dan Desa Saing Krupuk, Kabupaten Pasar, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi tersebut adalah penyumbang titik api terbesar di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015. Luasnya mencapai 2.189 hektar, yang merupakan 36% dari seluruh luas rehabilitasi daerah aliran sungai yang menjadi kewajiban kontraktor kontrak kerjasama K3S. Kegiatan rehabilitasi ini akan berlangsung selama 8 tahun, dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Sampai saat ini luas kawasan yang telah ditanami mencapai 708 hektar. Target kami hingga akhir tahun 2020 adalah 1.539 hektar. Hasil penanaman akan kami serahkan secara bertahap, di mana penyerahan pertama akan direncanakan pada tahun 2021 seluas 226 hektar. Bapak, Ibu yang berbahagia, kegiatan kami kelola sendiri menggunakan metode kontrak swakelola langsung dengan kelompok tani hutan KTH sebagai pelaksana penanaman, yang sudah bermitra dengan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi KPHP Kendilo melalui mekanisme perhutanan sosial. Hampir 30% dari 3,4 juta pohon yang akan ditanam adalah tanaman buah-buahan, seperti durian, nangka, cempedak, petai, jengkol, dan sebagainya. Tanaman ini akan menjadi investasi besar yang dapat dimanfaatkan langsung oleh KTH dan masyarakat nantinya. Kemudian strategi yang kami tetapkan tersebut terbukti telah meningkatkan efisiensi anggaran penanaman sebesar 69,64% bila dibandingkan apabila proyek ini dikerjakan oleh pihak ketiga. Kemudian, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, kegiatan penanaman ini menjadi program yang melebihi kepatuhan, beyond compliance, karena mampu berkontribusi pada United Nations Sustainable Development Goal 2030, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 44%, keterlibatan perempuan yang mencapai 62,79%, penyelamatan cadangan air, penambahan aset KTH hingga 550 juta rupiah, dan penyerapan emisi karbon CO2 sebesar 223.981 ton per tahun. Perlu kami sampaikan pula bahwa kegiatan penanaman yang kami lakukan dapat dimonitor secara online
menggunakan teknologi berbasis web GPS mobile melalui aplikasi geospatial yang kami beri nama Parida, singkatan dari penanaman rehabilitasi DAS yang dikembangkan sendiri oleh PHM. Bapak, Ibu yang kami hormati, PHM dengan dukungan SKK Migas dan PHI serta bekerjasama dengan KTH dan KPHP Kendilo berkomitmen untuk turut mendukung program Nawacita dari Presiden Jokowi dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi melalui strategi pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan hutan dunia demi ketahanan energi atau piramida tinggi, yaitu sinergi, kolaborasi, dan integrasi antara pihak pemerintah, yaitu dalam hal ini KPHP Kendilo, kemudian pihak masyarakat, yaitu KTH, Mitra KPHP Kendilo, serta tentunya manajemen kami, manajemen dari PHM. Kontribusi ini merupakan komitmen Pertamina Hulu Mahakam PHM dalam mendukung upaya pemeliharaan lingkungan dan peningkatan perekonomian nasional, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam bekerja sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merehabilitasi daerah aliran sungai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya. Tadi kita dengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam Bapak Danardo Joadi. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Indominco Mandiri Bapak Aha Bramantia Putra. Kami persilakan. Terdengar Pak Bramantia. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alwe Dohong, beserta seluruh dirjen dan seluruh pejabat di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para jajaran pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, jajaran pimpinan SKK Migas, Bapak Danardo Joadi, Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam, para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, para hadirin dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mewakili PT Indominco Mandiri untuk memberikan kata sambutan di dalam rangka penyerahan hasil penanaman Rehabdas di PT Indominco Mandiri. PT Indominco Mandiri adalah anak perusahaan dari PT Indo Tambang Raya Megah dan kami bergerak di dalam bidang industri pertambangan, di mana areal kerja kami berada di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami beroperasi berdasarkan skema izin pinjam pakai kawasan hutan. Dan untuk itu berdasarkan seluas 6.640 hektar. Yaitu antara lain 600 hektar telah kami serahkan pada tahun 2017, kemudian 3.000 hektar di tahun 2018. Dan pada hari ini, insya Allah kami juga akan menambahkan jumlah penyerahan seluas
3.040 hektar. Dan untuk penyerahan hari ini itu merupakan tanaman yang kami lakukan di tahun 2015. Berbagai upaya telah kami lakukan dalam rangka mencapai keberhasilan penanaman dalam rangka Rehabdas ini. Dan untuk itu, dalam proses penanaman dalam rangka Rehabdas tersebut, kami secara erat telah bekerja sama baik dengan instansi kehutanan di tingkat pusat maupun di daerah. Sesuai dengan penetapan area lokasi yang kami terima, maka dalam penanaman dalam rangka Rehabdas ini, area kami ada di kawasan Taman Nasional Kutai atau TNK. Dan pola yang kami lakukan yaitu sebagian besar melalui pola pengayaan jenis tanaman dan juga sebagian lagi dilakukan melalui pola intensif. Dalam rangka penanaman ini, kami telah banyak melibatkan masyarakat setempat. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi kegiatan pembibitan di persemaian, penanaman, dan juga pemeliharaan tanaman. Hal ini sengaja kami lakukan, terutama di dalam pada masa pandemi COVID-19 ini, kami mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin, sehingga dengan demikian diharapkan hal ini bisa membantu kondisi ekonomi masyarakat dan juga untuk memperkuat jaringan sosial pendukung di Taman Nasional Kutai. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua dukungan dan arahan dari Pemda setempat. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah banyak memberikan kemudahan kepada kami dan juga masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat juga dapat berkontribusi di dalam pelaksanaan penanaman Rehabdas ini. Harapan kami dengan telah berhasilnya melakukan penanaman hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Kutai ini, setidaknya ekosistem di kawasan TNK ini bisa menjadi lebih stabil dan kita harapkan bisa pulih kembali seperti semula. Hal ini juga ditandai dengan mulai kembalinya secara bertahap satwa-satwa liar yang ada di kawasan Taman Nasional Kutai. Dan harapan berikutnya adalah hal ini juga bisa menjaga dari adanya kemungkinan intersepsi atau potensi gangguan dari luar TNK. Dalam rangka menjaga kelestarian flora, terutama flora langka di kawasan hutan Kalimantan Timur, terutama yang berada di areal kerja IPPKH PT Indominco Mandiri dan di areal kerja IPPKH perusahaan anak-anak perusahaan di dalam satu grup kami, anak perusahaan PT Indotambang Raya Megah Terbuka, kami bekerja sama dengan LIPI untuk melakukan kajian keanekaragaman hayati. Kerjasama ini telah kami lakukan sejak tahun 2010 dan telah menghasilkan penerbitan sebuah buku mengenai biodiversity, di mana kajian ini bertajuk Saat Tambang Mengelola Keanekaragaman Hayati. Mudah-mudahan karya kecil ini dapat memberikan makna bagi kepedulian tambang atas kelestarian flora langka di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tanaman obat-obatan, tanaman pangan, dan berbagai jenis anggrek seperti anggrek hitam dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada semua mitra kami dan terkhusus juga kepada Bapak Nur Patria selaku Kepala Balai Taman Nasional Kutai dan juga Bapak Sudaryanto selaku Kepala Balai Pengelolaan Dasael Mahakam Berau atas kerjasama, arahan, kemudian juga dukungan yang sangat baik yang telah terjalin selama ini. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta dukungan
bantuan, arahan dari semua pihak yang telah berperan besar dalam proses rehabilitasi DAS PT Indominco Mandiri. Dan demikian kiranya yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bramantia Putra, Direktur Utama PT Indominco Mandiri atas kata sambutannya. Dan satu lagi kita akan dengarkan kata sambutan dari Wakil Kepala SKK Migas, Bapak Fatar Yani Abdurrahman. Kami persilakan. Kementerian KLHK, para dirjen maupun sekjen, yang terhormat juga dari pemerintah daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam, Pak Danar, dan Direktur Utama PT Indominco Mandiri, serta seluruh Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul baik secara virtual maupun ada yang berkumpul di sana di Kementerian KLHK barangkali dalam rangka kegiatan rehabilitasi DAS atau daerah aliran sungai untuk pemilihan lingkungan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang kami muliakan, hal ini merupakan sebuah momen yang sangat luar biasa, di mana hari ini kita melihat bahwa industri migas dan pertambangan yang memiliki stigma di masyarakat umum sebagai intif dan tidak ramah lingkungan, ternyata memiliki komitmen yang nyata. Tadi telah disampaikan oleh Dirut Pertamina Hulu Mahakam dan dari Dirut Pertambangan Menko. Jadi tidak hanya dalam pemilihan lingkungan hidup, namun juga sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah operasi masing-masing wilayah kerja. Jadi kami sampaikan kalau di SKK Migas itu sebenarnya kami mengelola wilayah kerja yang lebih dari 200 WK. Ya. Itu luasannya tuh hampir 5 kali luasnya kebun kelapa sawit, kira-kira. Tapi 2/3-nya, hampir separuhnya itu offshore, separuhnya lagi ada di darat. Ya. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa saat ini kita ada 12 KKKS yang sedang melakukan kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai. Bisa kita bayangkan luas yang saya sampaikan tadi itu, yang 5 kali kelapa sawit atau separuhnya di darat, itu banyak sekali keuntungannya, terutama di dalam kita menerima hasil bumi, minyak dan gas bumi. Namun kami berkomitmen lahan yang dipakai untuk kegiatan hulu migas itu kita bisa rehabilitasi dengan menggantikannya dengan rehabilitasi daerah aliran sungai. Nah, saat ini ada 12 KKKS yang sedang melakukan kegiatan ini. Total areanya itu 6.000 hektar, tersebar di 19 lokasi. Ya. Di mana dalam setiap kegiatan rehab DAS tersebut, kami senantiasa tetap melibatkan masyarakat di lokasi. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya peningkatan ekonomi rakyat atau masyarakat setempat. Nah, pada kesempatan ini, Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, izinkan kami atas nama manajemen SKK Migas memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mendukung secara penuh SKK Migas serta para kontraktor kerjasama hulu migas
dalam upaya kami menjalankan kegiatan hulu migas. Masih banyak PR yang kami masih lakukan, Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, karena ini ada beberapa lokasi yang menurut kami masih perlu kita tidak lanjuti, dan kami yakin sampai berakhirnya nanti resource yang kita produksi itu dari aliran sungai yang kami janjikan itu plus minus 10% daripada yang dijanjikan itu akan terlaksana. Semoga sinergi yang sudah terjalin selama ini dengan baik, kedepannya dapat semakin lebih baik, sehingga bersama-sama dengan KLHK maupun industri hulu migas tidak hanya dapat memberikan dampak yang positif bagi pemulihan lingkungan hidup, namun juga sangat penting sekali adalah multiplier efeknya itu adalah kepada berkembangnya perekonomian nasional, mulai dari masyarakat sekitar DAS, ke desa, ke kota, sampai ke ibu kota. Bapak Wakil Menteri dan para hadirin sekalian, SKK Migas bersama kontrak kerjasama hulu migas sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga lingkungan hidup, karena kami harus beroperasi dengan ramah lingkungan, terutama lingkungan sekitar wilayah kegiatan operasi hulu migas. Kegiatan itu tidak hanya terlibat di sekitar wilayah operasi produksi, namun transportasi hasil migas ke tempat lain juga kami sangat ketat. Semoga lingkungan hidup kita dapat terjaga dengan baik. Untuk itu, dalam upaya peningkatan produksi migas tahun ini dan di masa-masa yang akan datang, sebagai upaya pembangunan energi nasional, kami, Bapak Wamen, memohonkan proses persetujuan AMDAL dan izin pinjam pakai kawasan hutan itu dapat kita laksanakan sebaik-baiknya, tepat waktu dan tepat sasaran. Yang mana dalam rangka penyiapan lahan dibutuhkan dalam kegiatan hulu migas itu, kita berpacu dengan waktu. Ingin kami sampaikan, Bapak Wamen, ada beberapa pending item kita yang perlu kita segerakan agar kita dapat meningkatkan lifting migas menuju 1 juta barel per hari di tahun 2030 dan 12 billion scf gas di tahun 2030. Ini bukan pekerjaan yang mudah, namun kerjasama antar instansi atau lembaga sangat dibutuhkan sehingga kita mampu meningkatkan apa yang sudah kita cita-citakan dalam 10 tahun ke depan. Karena ini adalah merupakan proyek strategi nasional. Kami sangat berterima kasih improvement yang telah banyak diberikan dari timnya Kementerian Lingkungan Hidup pada saat ini, sehingga sangat membantu tim dari SKK Migas, di mana kami ada satu transformasi yang kita sebut dengan one door service policy. Jadi kami yang mengurus semua izin-izin kepada KKKS. Bapak Wakil Menteri dan para hadirin sekalian, setelah ini bersama-sama kita akan menyaksikan pemutaran video kegiatan rehabdas dari salah satu KKKS hulu migas, yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam, yang telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi das itu seluas 2.118 hektar yang disampaikan tadi oleh Pak Danar. Di hutan produksi tetap Kendilo, Desa Suweto, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang senantiasa membantu dan memudahkan kegiatan rehabdas yang dimaksud. Dalam video tersebut dapat terlihat banyak sekali keterlibatan atau kerjasama dengan masyarakat sekitar lokasi rehabilitasi daerah aliran sungai ini. Dengan begitu, selain untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, kami juga berharap melalui kegiatan rehabdas ini dapat turut membantu masyarakat sekitar yang menghadapi kesulitan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak hanya DAS, KKKS juga berkomitmen membantu saudara-saudara kita di sekitar wilayah operasi migas, khususnya menangani pandemi 19 ini. Akhir kata, marilah bersama-sama kita terus bergandengan tangan, Bapak Wakil Menteri, beserta jajarannya, untuk menjadi elemen penggerak pembangunan kita, pembangunan nasional sesuai dengan nawacita Bapak Presiden kita, dengan terus bersinergi dan mencari terobosan-terobosan baru untuk mendukung ketahanan energi nasional dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Kepala SKK Migas Bapak Fathar Yani Abdurrahman. Dan betul sekali ini kayaknya Pak Fathar sudah dapat bocoran rundown-nya nih. Setelah ini kita akan langsung menyaksikan pemutaran video tentang kegiatan rehabilitasi DAS yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam dan juga PT Indominco Mandiri. Yang pertama, mari kita saksikan bersama pemutaran film kegiatan rehabilitasi DAS di PT Pertamina Hulu Mahakam berikut ini. PT Pertamina Hulu Mahakam berkomitmen melaksanakan program penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sebagai pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama SKK Migas Wilayah Kerja Mahakam di areal seluas 2.118 hektar dalam kawasan hutan produksi tetap Kendilu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme swakelola murni yang melibatkan kelompok tani hutan setempat yang sudah menjalin kerjasama perhutanan sosial dengan KPHP Kendilu dengan konsep segitiga sama sisi antara pemerintah, masyarakat, dan unit manajemen. Tidak semata-mata untuk pemenuhan kewajiban, kegiatan ini juga ditujukan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera, hutan lestari, serta ketahanan energi. Strategi pelaksanaan program ini dinamakan Piramida Tinggi, pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan hutan dunia demi ketahanan energi. Hal ini selaras dengan program Nawacita. Lokasi penanaman merupakan penyumbang hotspot terbesar di Kalimantan Timur pada tahun 2015. Melibatkan sekitar 40% pekerja perempuan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas masyarakat dalam kerangka perhutanan sosial. Dengan swakelola murni, Pertamina telah mencapai efisiensi sebesar 70% dibanding proses tender dengan pihak ketiga. Monitoring penanaman didukung oleh inovasi teknologi berbasis digital yang dinamakan Parida atau penanaman rehabilitasi DAS. Pendekatan program yang berkelanjutan telah berkontribusi pada Sustainable Development Goals, yaitu tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ekosistem daratan, serta revolusi industri dan sosial, sehingga mendukung visi Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sangat mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai yang dilaksanakan oleh SKK Migas PT Pertamina Hulu Mahakam. Konsep kegiatan penanaman rehab DAS ini melibatkan langsung peran masyarakat setempat melalui kontrak kerjasama antara PT Pertamina Hulu Mahakam dengan kelompok tani hutan Alas Taka di Desa Sueto. Konsep kegiatan ini sangat bagus sekali karena selain bermanfaat menambah pendapatan masyarakat sebagai pekerja, juga memberikan nilai tambah besar bagi kegiatan kelompok tani hutan Alas Taka. Nilai tambah tersebut dapat berguna untuk mengembangkan usaha-usaha produktif kelompok tani hutan, seperti pengembangan usaha agroforestry, pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan jasa lingkungan seperti wisata alam. Kami harap konsep ini dapat menjadi contoh bagi mitra perusahaan dan pihak lain yang akan melakukan kegiatan penanaman rehab DAS di wilayah KPHP Kendilo. Kami atas nama kelompok tani hutan Alas Taka Desa Sueto di bawah binaan KPHP Kendilo sangat berterima kasih bisa bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Mahakam dalam kegiatan penanaman rehabilitasi DAS SKK Migas
wilayah kerja Mahakam. Hal ini sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sweto, tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga peningkatan kapasitas masyarakat kami. Harapan kami ke depan, semoga kegiatan kita ini bisa berlanjut dan berkelanjutan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, baik. Dari kegiatan rehabilitasi DAS PT Pertamina Hulu Mahakam, berikutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan rehabilitasi DAS yang dilakukan PT Indominco Mandiri dalam melaksanakan kewajiban selaku IPPKH, yaitu melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, termasuk juga upaya penyelamatan flora langka Kalimantan Timur, yaitu anggrek hitam yang dituangkan dalam buku Biodiversity. Kita simak bersama. PT Indominco Mandiri merupakan anak perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah berada di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur, bergerak di bidang pertambangan batu bara dan telah beroperasi sejak tahun 1997 hingga saat ini. Selain aktivitas penambangan, salah satu fokus utama perusahaan adalah rehabilitasi lahan yang dilakukan baik di wilayah konsesi tambang maupun di luar konsesi tambang, yaitu rehabilitasi DAS. Kami PT Indominco Mandiri memiliki 5 SKI PPKH dengan luasan 24.000 hektar. Kami memiliki 2 SK yang mana 90% berada di wilayah Taman Nasional Kutai dan 10% berada di kawasan hutan lindung KPHP Santan. Untuk diketahui juga bahwa kami melakukan penanaman mulai tahun 2013 dan insya Allah di hari ini kami juga akan melakukan serah terima seluas 3.040 hektar. Sehingga total yang sudah kami lakukan serah terima sebesar 6.640 hektar. Dan ini adalah bentuk komitmen kami PT Indominco Mandiri terkait dengan kegiatan rehab DAS tersebut. Melihat terjadinya pembukaan dan kerusakan lahan di wilayah Melawan, PT Indominco Mandiri beserta TNK dan BPDAS bertekad untuk melakukan rehabilitasi DAS di lahan tersebut. Dilakukan pembahasan program dan disupport juga oleh pemerintah Kutai Timur. Pendekatan demi pendekatan dilakukan kepada masyarakat dan dilakukan juga diskusi perencanaan pemberdayaan masyarakat. Karena dengan adanya program ini kita bisa membangun bersama, yang mana salah satunya tidak ada lagi penebangan di daerah Melawan ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan tetap berlangsung dengan menjalankan protokol kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat yang ada di Blok Melawan, dilakukan kegiatan rehab DAS yang berbasis kemasyarakatan. Hal ini dimulai dengan persiapan pembibitan di nursery oleh warga Melawan. Masyarakat dibekali program pendidikan terkait cocok tanam tanaman semusim seperti rempah-rempah dan buah-buahan agar mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan. Dengan support dan kerjasama yang baik, dari hasil bumi ini akan diintegrasikan dan kolaborasi dengan program Community Development PT Indominco Mandiri.
Hasil dari kegiatan penanaman ini akan diserap dan dijual kembali di binaan PT Indominco Mandiri. Kami mengaturkan ucapan terima kasih terhadap semua pemangku yang terlibat di dalam kegiatan Rehabdas, Taman Nasional Kutai, BPDAS Mahakam Berau, Pemerintahan Kutim, Bupati, Camat, Desa, begitu juga dengan Direktorat KTA, yang mana kita bisa bersama-sama saling bahu-membahu bersinergi terkait dengan kegiatan ini untuk mewujudkan keberhasilan Rehabdas yang sesuai dengan yang diharapkan, mewujudkan hutan lestari, masyarakat mandiri dan sejahtera. Rehabdas, kita bisa. Salam lingkungan, hijau, hijau, hijau. Oke, baik. 2 tayangan sudah kita saksikan dan sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian, terdapat 40 buku biodiversity yang dititipkan di kantor Direktorat Konservasi Tanah dan Air Ditjen PDAS HL. Jadi silahkan menghubungi Direktorat Tanah dan Air jika Anda berminat untuk memiliki buku biodiversity tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya kita akan mengikuti penandatanganan berita acara serah terima hasil rehabilitasi DAS dari PT Indominco Mandiri, dan dalam kesempatan ini akan menyerahkan 3.040 hektar dari PT Indominco Mandiri kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penandatanganan ini dilakukan secara virtual dari 2 lokasi yang berbeda. Kami mohon kesediaan dari Bapak Hudoyo, Dirjen PDAS HL, dan juga di lokasi lainnya terdapat ada Direktur Utama PT Indominco Mandiri, Bapak Bramantia Putra. Mari silakan Pak Bramantia Putra dan Pak Hudoyo, silakan menandatangani. Iya. Yang kelihatan sih Pak Bramantia Putra tuh tangannya aja, tapi saya yakin lagi menandatangani. Silakan. Nah, ditunjukkan. Nah, ini Pak Hudoyo sudah menunjukkan berita acara serah terimanya. Kami menunggu Pak Bramantia Putra untuk jika sudah selesai menandatangani, silakan ditunjukkan ke arah kamera supaya kita bisa menyaksikan bersama-sama. Oke, baik. Sudah sah nih ya, boleh diberi tepuk tangan, tidak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hudoyo dan juga terima kasih banyak Pak Bramantia Putra. Berita acara serah terimanya selesai, semoga membawa manfaat dan berkah sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat, dan bisa membantu kesejahteraan mereka di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tentu amat berarti bagi kelangsungan hidup dan lingkungan dari masyarakat. Baik, ini bicara soal rehabilitasi DAS, kayaknya kurang afdol kalau tidak kita lihat sebenarnya aksi nyatanya seperti apa. Untuk itu kami meminta kesediaan dari Bapak Wakil Menteri LHK untuk melakukan, sebenarnya ini menyaksikan kurang lebih penanaman pohon bersama dengan kelompok tani hutan Alastaka di lokasi DAS PT Pertamina Hulu Mahakam. Nanti masyarakatnya Pak Wamen, ada Ibu Yanti dan juga Pak Sarto. Ada 5 pohon yang ditanam mewakili Ibu Menteri LHK, Bapak Wakil Menteri LHK, Pak Sekjen LHK, Pak Dirjen PDAS HL, dan Kepala SKK Migas. Nah, saya akan menyapa Pak Puguh terlebih dahulu. Pak Puguh, selamat siang kayaknya kalau di sana ya. Pak Puguh. Pak Puguh ini adalah pihak yang akan menjelaskan prosesi penanaman yang akan kita saksikan bersama-sama. Pak Puguh, selamat siang. Selamat siang, bisa dengar dengan jelas Mbak Afi? Mantap Pak Puguh, apa kabar Pak, sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Pugu, jadi kita mau menyaksikan bersama-sama ada penanaman pohon. Kita saksikannya bersama-sama secara virtual. Pak Pugu, ini nggak cuma Pak Wamen aja, ada partisipan dalam acara ini sekitar 200-an orang yang ikut menyaksikan penanaman ini. Kemudian saya serahkan kepada Pak Pugu. Jadi apa yang ditanam, untuk siapa saja, dan tujuannya apa? Silakan Pak Pugu. Oke, selamat siang semuanya. Mohon izin Pak Danar untuk menyampaikan. Oke, saat ini saya berada di hutan produksi tetap Kendilo. Jadi berupa lebih detailnya adalah Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau lihat dari sini 30 meter dari tempat saya berdiri ada proses persiapan dan penanaman yang dilakukan oleh teman-teman dari kelompok tani hutan, di mana mereka akan menanam untuk 5 tanaman, yaitu atas nama Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, kemudian Sekjen KLHK, Dirjen Pedasael, dan Kepala SKK Migas. Nah, yang menarik dalam hal ini adalah semua bibit yang akan kami tanam, itu sebagian besar adalah MPTS atau Multi Purpose Tree Species atau biasa buah-buahan. Ya, di mana yang 4 adalah MPTS dan 1 kayu. Yang 3 adalah nangka dan 1 cempedak. Kemudian yang kayu-kayu adalah mahoni. Secara deskripsi, bibit tersebut mempunyai usia sekitar 8-9 bulan, tingginya sekitar 2 meter, dan diameternya batang adalah 1 cm. Dan terkait dengan bibit ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami membeli langsung dari kelompok tani hutan yang melakukan pembibitan dan persemaian di lokasi. Jadi kami tidak membeli dari pihak ketiga, tapi kami lakukan. Nah, kelompok tani hutan ini alhamdulillah sudah mandiri dan sangat pintar ya membuat persemaian setelah pembibitan atas bimbingan teknis dari BPDASAL dan juga KPHP Kendilo. Seperti itu Pak. Nah, oke. Saat ini penanaman dilakukan di Blok A, jadi itu adalah blok pertama kami yang insya Allah Blok A. Blok A itu kami mempunyai 6 blok, jadi ini Blok A seluas 226 yang insya Allah akan kami serahkan tahun depan dan berada di petak I klaster 18. Kenapa kami menyampaikan ini? Karena tadi saya sebutkan bahwa MPTS itu kami tanam di klaster yang mempunyai akses sangat dekat kepada masyarakat, sehingga nantinya buah-buahan tersebut akan buah-buahan itu akan dapat diproduksi oleh masyarakat dan akan dimanfaatkan secara ekonomi. Nah, secara prosedur dalam penanaman, setelah dilakukan penanaman, kami akan melakukan tagging melalui aplikasi yang kami namakan Parida. Jadi singkatan dari penanaman rehabilitasi das. Kenapa kami melakukan menggunakan aplikasi ini? Yang pertama adalah tim PHM sendiri yang khusus untuk kehutanan itu hanya 2 orang dan kami berada 6 jam dari lokasi ini. Kemudian mitra kami KPHP itu berlokasi 2 jam dari lokasi ini, sehingga kami membutuhkan suatu tools untuk memonitornya. Nah, kemudian aplikasi ini kami gunakan agar hasil penanaman kami akan menjadi data yang reliable atau dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara auditable dan tidak ada duplikasi. Jadi kita masukkan data-data tersebut, kemudian kita harapkan data-data tersebut akan dapat diakses atau dimonitor oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, melalui web ataupun desktop. Jadi misalnya Bapak Ibu dari KLHK ingin memonitor hasil penanaman, demikian juga misalnya kantor PHM Jakarta, kantor PHI Jakarta, atau SKK Migas Jakarta dapat mengakses ke link yang kami berikan. Itu akan terlihat secara langsung. Kemudian terkait dengan aplikasi ini dioperasikan langsung oleh masyarakat. Nah, dengan adanya aplikasi yang langsung oleh masyarakat, itu adalah implementasi dari revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0. Oleh sebab itu, maka kita lakukan ini semua database secara jelas di lokasinya.
Mungkin itu proses penanaman sudah selesai. Iya. Dan saya kembalikan ke Mbak Afi. Terima kasih Pak Pugu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Pak Wamen atau Pak Hudoyo mau lihat apa tadi tanaman yang ditanam itu langsung bisa terakses karena sudah ada aplikasinya ya, sudah di-tag tanamannya ya Pak ya, Pak Pugu ya. Oh, oke, rupanya Pak Pugunya nggak dengar. Saya penasaran tadi Pak Wamen tuh dapat apa? Pohonnya apa ya? Tadi saya sempat gitu Bu Siti Nurbaya dapatnya nangka. Pak Wamen ada bocoran dapatnya cempedak Pak Wamen. Oke, Pak Alwedohong, jadi di sini juga ada warga yang siap ditanya-tanya atau mau ngobrol langsung dengan Pak Wamen. Ada Pak Sarto dan Bu Yanti. Silakan Pak Wamen mau menyapa mereka dan juga mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Yanti dan Pak Yanto ya. Pak Sarto, Pak Wamen. Pak Sarto, maaf ya, Pak Sarto. Gimana kabarnya, Ibu dan Bapak? Alhamdulillah, baik Pak. Puji Tuhan baik. Baik. Ini Bapak dan Ibu berdua terlibat di dalam kegiatan rehab yang dilaksanakan di lokasi tadi ya? Iya Pak. Iya Pak. Ini Ibu dan Bapak dari desa sekitar? Iya, dari desa Suweto sendiri yang wilayahnya dikerjakan penanaman rehab-das PHM. Oke, jadi berdekatan dengan Kendilo ini ya. Betul. Tadi kan disebutin bahwa kegiatannya bisa menyiapkan bibit, menanam, dan memelihara tanaman yang sudah ditanam. Selama ini memang Bapak dan Ibu terlibat seperti itu? Iya Pak. Selama ini saya dan teman-teman melakukan pembibitan di lokasi dan hasil pembibitannya kita tanam di blok-blok yang sudah ditentukan untuk rehab-das Pak. Oke. Berapa jumlah orang anggotanya? Jumlah anggota untuk saat ini kisaran 60 orang Pak. 60 ya, banyak ya. Menurut Bapak dan Ibu gitu ya, ini kegiatan ini bermanfaat atau tidak sih? Menurut kami itu sangat bermanfaat. Manfaatnya apa aja? Manfaatnya mungkin yang pertama itu dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Yang kedua mungkin meningkatkan kapasitas kelompok. Dan juga ada mungkin pelatihan bimbingan teknis atau BIMTEK. Dan karena mungkin dengan adanya itu ya, selain kegiatan rehab-das ini juga kami KTH Alastaka ini memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan agroforestry yang mungkin akan saya tunjukkan contoh produk-produknya. Ada padi, mungkin ini ada berasnya, terus ada jagung, HHBK-nya mungkin ada madu kelulut, jasa lingkungannya air, juga ada kemiri dan pupuk kompos. Oke, baik, jadi manfaatnya ternyata banyak ya, bisa penghasilan, terus juga pengetahuan, keterampilan teknis didapat gitu ya. Kemudian dari kegiatan itu sudah menghasilkan produk-produk yang bisa dikomersilkan gitu ya. Jadi saya sangat senang mendengarnya. Jadi memang upaya-upaya kita menanam pohon ini yang paling tantangannya berat adalah bagaimana menjaga pohon itu supaya tetap hidup gitu ya. Tetap menghasilkan apalagi tadi banyak MPTS ya yang ditanam jadi multi-purpose tree species yang seperti buah-buahan dan lain-lainnya. Jadi di samping pohonnya menyerap karbon, nanti juga buah-buahnya dapat dimanfaatkan untuk sumber penghasilan bapak-bapak ibu semuanya. Jadi saya kira itu semangat ya. Tadi saya lihat waktu nanam pohon saya prosedurnya biasanya kan ditanam terus disiram. Tidak disiram.
Mungkin Pak Wamennya harus datang nyiram sendiri pohonnya Pak, gitu. Kan diwakili. Diwakili ya. Selama pandemi diwakili dulu ya penyiraman dan perawatan pohonnya ya. Nanti saya datangin lah ya. Mungkin habis ini disiram nanti. Baik. Oke. Baik. Ya, prosedur yang benar tuh habis ditanam, disiramin dulu gitu ya. Iya Pak, mungkin kelupaan. Mungkin grogi Pak. Nanti juga disiram Pak. Ya, waktu teknisnya dikasih nggak gitu? Tadi kan katanya dikasih pengetahuan teknis tentang itu. Ya kalau teknisnya iya, habis penanaman memang harus disiram Pak. Oke. Jadi lupa aja tadi ya. Baik Pak Wamen, terima kasih. Grogi Pak. Baik. Silakan Mbak Api. Pak Sarto, Bu Yanti, terima kasih banyak Pak. Itu yang nyirem lagi pegang kamera, jadi belum. Abis ini disiram ya Pak Wamen ya. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Ada Bu Yanti, Pak Sarto, sukses selalu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan Pak Wamen dalam kesempatan ini juga Bapak akan berbincang juga dengan perwakilan masyarakat dan warga di lokasi DAS PT Indominco Mandiri, tepatnya di Desa Melawan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sudah ada perwakilan warga di sana, Pak Wamen, ada Pak Yunus, Pak Tala, dan juga Pak Mirda. Hadir juga perwakilan dari PT Indominco Mandiri, Pak Heru Hernowo, dan ada Bu Camat, Ibu Hasdiah. Silakan disapa-sapa dan ditanya Pak, dicek juga itu tanamannya bagaimana Pak. Silakan Pak Wamen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Desa Melawan ya. Ibu Camat saya lihat nih kelihatan, terus Pak Yunus, Pak Tala, Pak Mirda. Terima kasih sudah hadir secara live gitu dalam acara kegiatan webinar ini. Saya ingin nanya-nanya nih, tadi 3 orang ya, Pak Yunus, Pak Tala, Pak Mirda. Kok nggak ada ibu-ibunya? Ini gendernya kurang merata ya Pak. Harusnya minimal ada 1. Gimana proses yang dilakukan di situ, Pak? Silakan Pak Yunus atau siapa yang bicara. Apa saja kegiatannya bisa dijelasin gitu ya bersama Indominco Mandiri. Tak terdengar. Silakan Pak Yunus, Pak Tala, dan Pak Mirda bisa dijawab pertanyaan Pak Wamen tadi, bisa jelaskan seperti apa kegiatannya. Kami persilakan. Gangguan teknis nih. Audionya sepertinya Pak Wamen. Sebenarnya terdengar pertanyaan kita, tapi kita tidak bisa mendengar jawabannya Pak. Iya. Yang ini saya pun nggak bisa translate Pak Wamen. Nggak kelihatan ini gerak bibirnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Menteri, adanya rehabilitasi DAS ini, kami masyarakat Melawan sangat bersyukur untuk memenuhi dalam dalam banget dalam masa ini kami dipekerjakan dalam rehab DAS ini dengan bekerja samanya PT Indominco Mandiri dan dengan Taman Nasional Kutai Timur. Kami sangat berterima kasih. Ya, demikianlah kata Pak Tala, bukan kata sambutan. Pak Tala, Pak Yunus atau Pak Mirda diceritain kegiatannya apa aja sama PT Indominco seperti itu. Ini groginya juga grogi kayaknya, ada Pak Wamen ini. Apa yang kita lakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Menteri. Waalaikumsalam, Pak Tala. Terima kasih banyak atas hadirnya PT Indominco kerjasama TNK menghadirkan kegiatan rehab DAS di Melawan
dianukan kami, kegiatan kami di sini adalah membuat persemaian, melakukan penanaman, melibatkan masyarakat di wilayah pembibitan serta di lapangan, melibatkan masyarakat di Melawan, dan juga alhamdulillah itu mendapat peningkatan penghasilan masyarakat. Selama ini masyarakat Melawan Summerawut tidak tentu arah tujuan, alhamdulillah adanya Rehabdas masuk, ya alhamdulillah terbina. Begitu aja kira-kira Pak Wakil. Baik, terima kasih Pak Tala. Itu berapa orang yang terlibat Pak Tala secara keseluruhan? Itu Rehabdas sekitar penanaman sekitar 60 lebih orang, di persemaian sekitar 12 orang. Itu satu blok Pak Menteri, Pak Wakil. Ya. Ini ada 5 blok di wilayah Melawan. Baik, terima kasih ya. Yang penting bermanfaat ya. Jadi penghasilannya ada berapa sih dibayar per hari? Per hari atau bulanan dibayar? Saya mau ingin tahu. Per hari, ada bulanan Pak Wakil. Oke. Tapi cukup ya? Alhamdulillah cukup. Oke. Tadi Pak Mirda ya mau ngomong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Menteri atau mewakili. Ya, dari saya Pak Mirda, salah satu perwakilan masyarakat dari Blok 7 lewat akhirnya pada awalnya ada Rehabdas. Ya, kami sangat artinya bersyukur dan berterima kasih. Ya, dan artinya merasa bangga semua masyarakat yang ada di Blok 7 karena kami artinya sangat semangat ada Rehabdas. Kami tidak keluar kemana-mana lagi mencari untuk mata pencaharian untuk hari-hari, mulai dari pembibitan sampai kepada program kerja untuk membuka jaluran sampai penanaman. Alhamdulillah kami semua masyarakat yang ada di dalam, kami istilahnya sangat berterima kasih banyak adanya Rehabdas untuk menunggu ke depannya, mudah-mudahan sukses tanpa ada rintangan. Insya Allah kami sangat mendukung semangat, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendukung semangat dengan kami. Amin. Oke, sampai di sinilah perkataan saya, mudah-mudahan dapat kita istilahnya. Nah, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Mirda, Pak Yunus, kemudian Pak Tala ya sudah berpartisipasi dalam kegiatan penanaman ini, dan saya tadi sampaikan juga bahwa yang penting itu bukan nanamnya, tapi bagaimana tanaman yang ditanam itu tumbuh menjadi pohon buah yang besar, nanti buahnya menghasilkan bisa jadi tambahan sumber penghasilan bagi masyarakat. Menanam pohon itu adalah semacam menanam berkah ya. Artinya kalau kita pelihara, oksigen dihasilkan, orang semua menikmati gitu ya. Dan pohon itu juga menyerap karbon dioksida dalam bentuk biomasanya, dan itu juga mencegah perubahan iklim. Terima kasih semua ya, semangat, sukses dan sehat selalu. Amin, terima kasih, semangat, sukses dan sehat selalu Pak Yunus, Pak Tala dan Pak Mirda. Tepuk tangan ya untuk Pak Wamen. Bolehlah tepuk tangan juga rekan-rekan di sini. Kalau tadi grogi, Pak Mirda yang terakhir kayaknya lancar banget ya. Kayaknya kayak YouTuber itu Pak Mirda itu. Baik, Pak Wamen, dengan hormat kami mohon kesediaan dari Pak Wamen. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan arahan dan juga closing statement dari Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alwe Dohong. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Apriani. Yang saya hormati dan sekaligus kita banggakan bersama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Kepala SKK Migas, sahabat saya Bapak Patar Yani Abdurrahman. Yang saya hormati juga Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam, tadi Pak Danar Rojo Adi ya.
kemudian Direktur Utama PT Indominco Mandiri Bapak Bramantia Putra, Bapak Dirjen Pedasal beserta jajaran Pedasal Kementerian Hidup dan Kehutanan, para penasihat senior menteri, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkup Kementerian Kehutanan dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi lingkungan hidup, para Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, para awak media, para tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama sepatutnya lah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini masih bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tematik rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana arahan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada webinar yang pertama kemarin, bahwa pembangunan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan, yaitu economically feasible, socially acceptable, dan environmentally sustainable. Maka peran masyarakat di dalam pengelolaan hutan harus kita dorong agar lebih optimal lagi. Masyarakat tidak boleh hanya dijadikan sebagai objek, tetapi harus menjadi subjek urun daya atau crowdsourcing bersama kekuatan lain, baik dari sektor pemerintah maupun pemerintah pusat maksud saya, maupun pemerintah daerah, akademisi, peneliti, aktivis, champion lingkungan, dan dunia usaha yang kemudian didorong oleh media agar dapat bersatu, bergulir menjadi kekuatan bola salju yang semakin besar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bergantung pada seorang pahlawan super sudah tidak mungkin dilakukan sehari ini. Sebut saja sebagai contoh, dalam seri film yang berjudul Endgame, seorang tokoh antagonis yang sangat kuat bernama Thanos, yang bermaksud menghancurkan separuh isi bumi, hanya bisa ditanggulangi ketika semua pahlawan super berkumpul dan bersatu bersama melawan Thanos tersebut. Untuk itu marilah kita selalu bergandengan tangan, bersama-sama bahu-membahu menyelamatkan lingkungan, karena pada prinsipnya pahlawan super itu tersemat di hati Bapak Ibu sekalian. Hal ini dapat dibuktikan bagaimana luar biasanya kepedulian masyarakat seperti yang baru saja kita saksikan. Betapa antusiasnya masyarakat menyambut program pemulihan kawasan hutan melalui kegiatan rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, dan PT Indominco Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu berikanlah peran lebih kepada masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi DAS, mulai dari penyiapan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga pengamanan tanaman baik dari hama tanaman maupun bahaya kebakaran. Dukungan teknologi pada saat ini dapat diterapkan di seluruh lini dan ternyata dapat digunakan juga untuk kegiatan rehabilitasi DAS. Sebagaimana yang baru saja ditunjukkan oleh SKK Migas, PT Pertamina Hulu Mahakam, bahwa dengan aplikasi sederhana dapat membantu kondisi tanaman
manajemen pohon per pohon atau tree by tree dalam kegiatan rehabilitasi das yang rencananya seluas 2.100 hektar. Hal ini patut dicontoh bagi seluruh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang mendapat kewajiban rehabilitasi das. Kita juga perlu mengapresiasi PT Indominco Mandiri yang berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban rehabilitasi das sehingga pada saat ini dapat diserah terimakan hasil tanaman seluas 3.040 hektar yang pelaksananya langsung bekerja sama dengan masyarakat. Mengingat lokasi berada di wilayah Taman Nasional Kutai, maka kegiatan rehabilitasi das ini harus menjadi bagian dari usaha pemulihan ekosistem. Sudah saatnya setiap pelaku usaha, khususnya pemegang EPPKH, mempunyai wawasan dan cara pandang yang lebih luas terhadap upaya perbaikan lingkungan. Tidak boleh sekedar melihat lokasi usahanya saja, tetapi harus turut serta memperbaiki wilayah daerah aliran sungai tempat mereka berusaha, bahkan bila mana perlu harus lintas daerah aliran sungai. Upaya ini harus sejalan dengan usaha kita untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan, sehingga setiap das diharapkan memiliki indeks kualitas tutupan lahan yang baik dan sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya banggakan. Untuk itu saya minta agar setiap pelaku usaha tidak hanya business oriented, tetapi harus sudah berpikir tentang lingkungan dan sosial. Paradigma itu harus kita rubah. Kita perlu melakukan pergeseran nilai yang semula pengusahanya mengejar profit atau keuntungan. Sudah saatnya juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Ke depan, tiga aspek ini harus membentuk segitiga sama sisi, seimbang satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi das diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik berupa penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, pemanfaatan jangka panjang, yaitu dengan menikmati hasil rehabilitasi das yang berupa jenis multi-purpose tree species atau MPTS, yang salah satunya adalah jenis buah-buahan. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, besar harapan pemerintah bahwa dengan kegiatan webinar rehabilitasi das seri 2 ini dapat menginspirasi kita semua, terutama bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, untuk dapat menunjukkan bahwa kegiatan tambang selain dapat menyumbang perekonomian negara yang salah satunya berupa penerimaan pendapatan bukan pajak, juga dapat menunjukkan kepada publik bahwa tambang juga berkontribusi pada perbaikan lingkungan melalui kegiatan reklamasi maupun rehabilitasi das. Pada webinar seri selanjutnya saya berharap agar pemegang EPPKH yang terpilih dapat menampilkan sisi lain yang belum dieksplor pada webinar seri 1 maupun seri 2 saat ini, sehingga lebih menginspirasi bagi pemegang EPPKH lainnya untuk giat dalam upaya pemulihan kawasan hutan melalui rehabilitasi das dan lebih melibatkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini karena rehabilitasi das dapat menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Makanya mungkin saya sarankan juga pada Dirjen Pedas AL, mungkin diperlukan semacam lomba nanti antar pemegang EPPKH ini di dalam melakukan rehabilitasi das, supaya memacu semangat kebersamaan, prestasi di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi das. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, ibarat orang yang sedang menumbuk padi, maka sesungguhnya terkelupasnya padi menjadi beras ada lebih banyak karena gesekan antar padi itu sendiri, bukan karena beradunya padi dengan penumbuknya.
Dengan filosofi ini, maka melalui kegiatan webinar seri 2 ini, pemerintah sebenarnya menjalankan fungsinya sebagai pematik, yaitu alat penumbuk. Sedangkan gesekan antar padi adalah hasil pembelajaran antara pemegang EPPKH satu dengan yang lainnya, karena dapat saling asuh, sehingga menjadikan lebih terampil, mumpuni, dan dalam pelaksanaan rehabilitasi DAS. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada kelompok tani hutan di sekitar lokasi rehabilitasi DAS SKK Migas Pertamina Hulu Mahakam dan PT Indominco Mandiri dan seluruh pemegang EPPKH yang sudah melaksanakan rehabilitasi DAS dengan penuh tanggung jawab. Semoga ke depan kita dapat mewujudkan DAS yang sehat sehingga masyarakat lebih sejahtera. Bahwa pada prinsipnya apabila DAS tertata dengan baik, hutan sebagai penangkap air hujan bekerja secara optimal, maka diharapkan pada saat musim hujan air dapat tersimpan sehingga tidak ada banjir. Pada musim kemarau air dapat mengalir sebagai cadangan saat musim kering tiba. Supaya kita semua selalu sehat pada masa pandemi COVID-19 segera berakhir, mari kita hijaukan bumi. Karena pada prinsipnya kita harus menjaga sumber daya alam kita untuk generasi yang akan datang. Terima kasih, salam sehat, semangat, dan terus berkarya bagi bangsa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alwe Dohong atas arahan dan juga closing statementnya. Semoga bisa disimak, dicatat dengan seksama dan ayo kita lakukan arahan tersebut. Baik, sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Bapak Dirjen Pedas HL Pak Hudoyo akan memberikan penghargaan kepada PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT Indominco Mandiri atas kontribusi kedua korporasi ini dalam menjaga lingkungan hidup. Tapi Pak Hudoyo ini hanya dilakukan simbolik saja sebenarnya, Bapak. Silakan. Ditunjukkan ke kamera saja. Nah, ini adalah bentuk plakat penghargaan yang sudah di zoom kameranya. Iya, yang lurus saja Pak. Iya, ini adalah bentuk penghargaan yang akan diberikan nanti dikirim ke office masing-masing PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT Indominco Mandiri atas kontribusinya dalam menjaga lingkungan hidup. Pak Hudoyo mau menyampaikan 1-2 kata? Cukup? Baik. Terima kasih banyak Pak Hudoyo. Silahkan kembali ke tempat duduk. Baik. Dengan pemberian tadi penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rangkaian acara kali ini rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 sudah selesai. Tapi saya ingatkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri, sesungguhnya menanam pohon adalah menanam berkah. Mari terus kita semangat untuk menanam pohon. Semoga setiap diri kita bisa menjadi pahlawan lingkungan dan alam bagi kelestarian dan kehijauan bumi Indonesia. Amin. Saya Feri Malik undur diri, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.
Pertamina Hulu Makam berkomitmen melaksanakan program penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sebagai pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama SKK Migas Wilayah Kerja Mahakam di areal seluas 2.118 hektar dalam kawasan hutan produksi tetap Kendili. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme swakelola murni yang melibatkan kelompok tani hutan setempat yang sudah menjalin kerjasama perhutanan sosial dengan KPHP Kendilu dengan konsep segitiga sama sisi antara pemerintah, masyarakat, dan unit manajemen. Tidak semata-mata untuk pemenuhan kewajiban, kegiatan ini juga ditujukan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera, hutan lestari, serta ketahanan energi. Strategi pelaksanaan program ini dinamakan Piramida Tinggi, pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan hutan dunia demi ketahanan energi. Hal ini selaras dengan program Nawacita. Lokasi penanaman merupakan penyumbang hotspot terbesar di Kalimantan Timur pada tahun 2015. Melibatkan sekitar 40% pekerja perempuan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas masyarakat dalam kerangka perhutanan sosial. Dengan swakelola murni, Pertamina telah mencapai efisiensi sebesar 70% dibanding proses tender dengan pihak ketiga. Monitoring penanaman didukung oleh inovasi teknologi berbasis digital yang dinamakan Parida atau penanaman rehabilitasi das. Pendekatan program yang berkelanjutan telah berkontribusi pada Sustainable Development Goals, yaitu tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ekosistem daratan, serta revolusi industri dan sosial, sehingga mendukung visi Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami KPHP Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sangat mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai yang dilaksanakan oleh SKK Migas PT Pertamina Hulu Makam. Konsep kegiatan penanaman rehabilitas ini melibatkan langsung peran masyarakat setempat melalui kontrak kerjasama antara PT Pertamina Hulu Makam dengan kelompok tani hutan Alas Taka di Desa Sueto. Konsep kegiatan ini sangat bagus sekali karena selain bermanfaat menambah pendapatan masyarakat sebagai pekerja, juga memberikan nilai tambah besar bagi kegiatan kelompok tani hutan Alas Taka. Nilai tambah tersebut dapat berguna untuk mengembangkan usaha-usaha produktif kelompok tani hutan, seperti pengembangan usaha agroforestry, pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan jasa lingkungan seperti wisata alam. Kami harap konsep ini dapat menjadi contoh bagi mitra perusahaan dan pihak lain yang akan melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi di wilayah KPHP Kendilo. Kami atas nama kelompok tani hutan Alas Taka Desa Sueto di bawah binaan KPHP Kendilo sangat berterima kasih bisa bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Mahakam dalam kegiatan penanaman rehabilitasi das SKK Migas Wilayah Kerja Mahakam. Hal ini sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sueto, tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga peningkatan kapasitas masyarakat kami. Harapan kami ke depan, semoga kegiatan kita ini bisa berlanjut dan berkelanjutan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. PT Indominco Mandiri merupakan anak perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah berada di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur,
bergerak di bidang pertambangan batu bara dan telah beroperasi sejak tahun 1997 hingga saat ini. Selain aktivitas penambangan, salah satu fokus utama perusahaan adalah rehabilitasi lahan yang dilakukan baik di wilayah konsesi tambang maupun di luar konsesi tambang, yaitu rehabilitasi DAS. Kami PT Indominco Mandiri memiliki 5 SKI PPKH dengan luasan 24.000 hektar. Kami memiliki 2 SK yang mana 90% berada di wilayah Taman Nasional Kutai dan 10% berada di kawasan hutan lindung KPHP Santan. Untuk diketahui juga bahwa kami melakukan penanaman mulai tahun 2013 dan insya Allah di hari ini kami juga akan melakukan serah terima seluas 3.040 hektar, sehingga total yang sudah kami lakukan serah terima sebesar 6.640 hektar. Dan ini adalah bentuk komitmen kami PT Indominco Mandiri terkait dengan kegiatan rehab DAS tersebut. Melihat terjadinya pembukaan dan kerusakan lahan di wilayah Melawan, PT Indominco Mandiri beserta TNK dan BPDAS bertekad untuk melakukan rehabilitasi DAS di lahan tersebut. Dilakukan pembahasan program dan disupport juga oleh pemerintah Kutai Timur. Pendekatan demi pendekatan dilakukan kepada masyarakat dan dilakukan juga diskusi perencanaan pemberdayaan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan tetap berlangsung dengan menjalankan protokol kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat yang ada di Blok Melawan, dilakukan kegiatan rehab DAS yang berbasis kemasyarakatan. Hal ini dimulai dengan persiapan pembibitan di nursery oleh warga Melawan. Masyarakat dibekali program pendidikan terkait cocok tanam tanaman semusim seperti rempah-rempah dan buah-buahan agar mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan. Dengan support dan kerjasama yang baik, dari hasil bumi ini akan diintegrasikan dan kolaborasi dengan program Community Development PT Indominco Mandiri. Hasil dari kegiatan penanaman ini akan diserap dan dijual kembali di binaan PT Indominco Mandiri. Kami mengaturkan ucapkan terima kasih terhadap semua pemangku yang terlibat di dalam kegiatan rehab DAS, Taman Nasional Kutai, BPDAS Mahakam-Berau, Pemerintahan Kutim, Bupati, Camat, Desa, begitu juga dengan Direktorat KTA, yang mana kita bisa bersama-sama saling bahu-membahu bersinergi terkait dengan kegiatan ini untuk mewujudkan keberhasilan rehab DAS yang sesuai dengan yang diharapkan, mewujudkan hutan lestari, masyarakat mandiri dan sejahtera. Rehab DAS, kita bisa. Salam lingkungan, hijau, hijau, hijau. PT Indominco Mandiri yang merupakan anak perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah pada hari ini tanggal 14 September 2020 akan melakukan kegiatan serah terima lahan rehabilitasi DAS seluas 3.040 hektar yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Kutai, daerah aliran Sungai Santan, Subdas Palakan. Lokasi ini termasuk dalam daerah administrasi Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan rehabilitasi DAS di lokasi ini dimulai pada bulan Juni 2015 dengan penyusunan rancangan teknis oleh PT Indominco Mandiri dengan arahan dari BPDAS dan Taman Nasional Kutai. Pelaksanaan pekerjaan rantek sendiri dilakukan pada bulan Februari hingga Juni tahun 2015, sedangkan pengesahannya dilakukan pada bulan Juli 2015. Telah disetujuinya rancangan teknis oleh BPDAS dan Taman Nasional Kutai, dilanjutkan penanaman mulai bulan November 2015. Bimbingan teknis oleh Balai Taman Nasional Kutai dan juga BPDAS HL merupakan hal yang sangat penting dan selalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan penanaman dalam mewujudkan kegiatan penanaman yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Pada kegiatan penanaman ini, PT Indominco Mandiri menggandeng beberapa mitra di antaranya PT Wahana Agro Berjaya, CV Rehab Bumi Mandiri, dan CV Mitra Media. Selama periode pemeliharaan, monitoring dan evaluasi adalah hal yang juga harus dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman dapat terus berkesinambungan setiap periode kegiatan rehabilitasi lahan. Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama dengan BPDAS selaku pemilik program dan Balai Taman Nasional Kutai selaku pemangku kawasan, disertai dengan unsur lain seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam periode P2, pemeliharaan tahun kedua, juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, diikuti dengan kegiatan praevaluasi keberhasilan penanaman. Kegiatan praevaluasi keberhasilan penanaman menjadi rujukan untuk PT Indominco Mandiri mengajukan rencana penilaian keberhasilan penanaman ke Direktorat KTA untuk dilakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dan penilaian keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS dilakukan selama periode bulan Februari hingga Maret 2020. Libatkan beberapa instansi di antaranya BPDAS HL Mahakam Berau, Balai Taman Nasional Kutai, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada akhirnya area rehabilitasi DAS PT Indominco Mandiri yang berlokasi di wilayah Taman Nasional Kutai, daerah aliran Sungai Santan Subdas Palakan, seluas 3.040 hektar dinyatakan berhasil. Dengan demikian secara keseluruhan PT Indominco Mandiri telah dan akan menyerah terimakan area rehabilitasi DAS kepada pemerintah seluas 6.640 hektar.